Episode 185, Endorsement. Fajri dan Ivana sudah melakukan konferensi pers untuk menjawab rasa penasaran para wartawan saja. Dengan didampingi oleh Irfan dan Rai, mereka dengan tenang tampil di hadapan banyak orang dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan. Lebih dari setengah jam mereka melakukan tanya jawab hingga akhirnya selesai dikarenakan mereka harus kembali ke Indonesia. Tuan muda, panggil Rai ketika mereka sedang menuju ke bandara. "Iya Om, ada apa?" tanya Fajri. "Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyambut kedatangan kita di bandara," ucap Rai. "Benarkah?" ucap Fajri dan Ivana terkejut. Wah, mata mereka berbinar karena merasa sangat tersanjung dengan apa yang diucapkan oleh Rai tadi. Setelah ini, Tuan dan Nona muda harus menyediakan tenaga ekstra karena akan ada banyak hal yang terjadi jika mendapatkan persetujuan dari Nyonya Fajira, ucap Rai kembali. "Dede nggak mau Om, nanti kalau kecapean wajah Dede cepat keriput nanti gak cantik lagi," ucap Ivana berbisik. Nona masih terlihat cantik kok, sampai tua bahkan lebih cantik lagi," ucap Rai menggombal. "Om mau Dede pukul, ngomong seperti itu? Kan gak boleh, Om sudah punya istri," ucap Ivana marah dengan semburat kemerahan di wajahnya. "Ada apa Dek?" tanya Fajira mengernyit. "Gak apa-apa Buna," ucap Ivana tersenyum. Rai dan Fajri hanya bisa tersenyum melihat ekspresi marah Ivana yang terlihat sangat menggemaskan. Bukannya takut, ia terlihat semakin manis dengan wajah malunya. "Sudah Om, Dede gak mau dekat-dekat sama Om lagi, Om buaya soalnya," ucap Ivana santai namun berhasil membuat Rizka dan Fajira terbelalak kaget mendengarkan ucapan anak gadis itu. "Dek," seru Fajira dengan melotot. Ivana menampilkan wajah kesalnya karena paras cantik yang ia miliki membuat dirinya lelah menghadapi gombalan dan rayuan oleh seorang sekitarnya, termasuk dari Brian, teman sebangku yang begitu sangat menyebalkan. Hingga mereka tiba di bandara dan segera pergi menaiki pesawat pribadi untuk segera terbang ke Indonesia dengan membawa 3 medali hasil dari kerja keras mereka. Benar saja, Bapak Menteri Pendidikan sudah menanti kedatangan mereka di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan beberapa jajarannya dan tak lupa dengan wartawan yang ingin mencari berita. Irfan sudah mengerahkan seluruh tim keamanan mereka untuk mengawal keluarganya nanti, terutama Fajri dan Ivana. Mereka turun dengan perlahan sambil mengalungkan medali emas itu di leher masing-masing dan berjalan sambil tersenyum bangga. "Selamat datang anak-anak Bapak," sapa Bapak Menteri sambil mengalungkan rangkaian bunga ke leher para siswa utusan yang ada di sana. "Terima kasih atas sambutannya Pak, kami merasa tersanjung karena disambut langsung oleh Bapak," ucap Fajri sedikit membungkukkan badan. "Justru Bapak yang berterima kasih karena anak-anak sekalian, karena sudah bisa mengharumkan nama negara kita," ucap Pak Menteri. Mereka sedikit berbasa-basi sebelum kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Saat ini, Fajri, Irfan, dan Rai sedang berada di ruang kerja. Mereka menyaksikan bagaimana ponsel Fajri yang selalu berdering menandakan adanya pesan masuk dari berbagai sosial media milik pria kecil itu. "Sepertinya Tuan Muda mendapatkan endorsement yang cukup banyak," ucap Rai tidak menyangka. Bagaimana ini Ayah? Apa Aji terima saja?" tanya Fajri. "Kamu mau ngasih tarif berapa nak? Mampu nggak mereka membayar kamu nanti?" ucap Irfan yang sudah membayangkan berapa banyak pundi-pundi yang akan didapatkan oleh anaknya. "Ya, itu bisa disesuaikan Ayah. Apa Aji ambil saja semua endorsement itu, tapi Aji nggak mau yang terlalu ribet," ucap Fajri. "Ya, kalau Tuan Muda ingin dan masih sanggup membagi waktu rasanya tidak akan susah. Nanti akan saya carikan produk yang memang akan kamu pakai sehari-hari biar nggak ribet," ucap Rai. Fajri terdiam dan memikirkan apa yang akan ia lakukan untuk kedepannya. Kalau dipikir-pikir, uang masuknya juga lumayan sih. Pasti mereka berani membayar Aji lebih mahal. Apalagi yang menawarkan itu situs belajar online. Tapi kalau seandainya ribet dan mengganggu jadwal Aji bagaimana ya? Apa Aji bikin manajemen saja untuk mengatur semuanya? Batin Fajri. "Bagaimana kalau kita buat manajemen untuk endorse ini Ayah, Om? Nanti bisa disesuaikan dengan jadwal yang Aji berikan. Biar mereka yang mengaturnya," ucap Fajri mengusulkan. "Boleh, lebih bagus seperti itu," ucap Irfan setuju. "Ya, saya setuju Tuan Muda. Nanti akan saya carikan orang yang bisa menghandle semua endorsement yang masuk," ucap Rai. "Carikan juga gedungnya sekalian Om, biar mereka punya tempat yang nyaman untuk bekerja sekalian sama fasilitasnya. Tapi yang dekat dari sini saja Om,"
ucap Fajri. Baiklah tuan muda, segera saya siapkan, ucap Rai tersenyum. Ia begitu bangga dengan anak jenius yang ada di hadapannya ini. Walaupun ia harus menghandle begitu banyak pekerjaan, tapi semua pemikiran berasal dari Fajri sehingga ia hanya menjalankan dan memerintahkan yang lain untuk melakukan pekerjaan yang tidak sempat ia kerjakan. Tok tok tok, silakan masuk nyonya, ucap Rai. Ih, berapa kali harus aku katakan pada kakak jangan panggil aku nyonya? Ucap Fajira kesal. Jangan panggil Dede, nona muda juga, sambung Ipana yang berada dalam gendongan Fajira. Rai menghangat, ia hanya mengingat bagaimana posisinya saat ini karena mereka tengah membahas pekerjaan. Berbeda lagi jika tengah santai, mungkin Rai tidak akan sungkan untuk memukul kepala Irfan. Ipana segera turun dari gendongan Fajira dan memeluk Fajri dengan erat. Kangen? Begitu ucapnya manja. Fajri tersenyum gemas dan mengusap kepala Ipana dan mencubit pipi tembemnya. Lagi bahas apa sih? Lama banget. Keluh Fajira yang begitu penasaran. Aji akan buat cabang baru bunda untuk mengurus endorsement. Termasuk nanti punya Dede juga, ucap Fajri tersenyum. Cabang baru lagi untuk endorsement? Abang yakin mau menerima pekerjaan itu nak? Tanya Fajira. Iya bunda, makanya abang mau buat kantor yang tidak jauh dari sini. Jadi mereka yang akan menghandle semua sesuai dengan jadwal yang abang berikan nanti. Jadi abang rasa nggak akan mengganggu waktu makan, belajar, waktu bermain, waktu bersama keluarga dan waktu istirahat. Boleh kan bunda? Ucap Fajri tersenyum penuh harap. Bunda nggak masalah, tapi bunda takut nanti abang kelelahan. Terus waktu untuk keluarga kurang, abang juga latihan taekwondo, juga ikut belajar naik kuda, memanah dan menembak. Apa nggak capek nanti sayang? Ucap Fajira menatap Fajri. Asal pelukan bunda masih terasa hangat dan senyuman bunda masih mengembang, lelah aja akan hilang seketika, ucap Fajri tersenyum. Aih, dasar bocil, ucap Irfan. Ih, emang ayah saja yang bisa berkata seperti itu kepada bunda. Aji juga, wek, ucap Fajri mencibir Irfan. Sayang, kamu belahan jiwaku, jangan takutkan apapun selama kita bersama, ucap Ipana yang begitu hafal kata-kata Irfan yang selalu diucapkan kepada Fajira. Fup, Rai tidak sengaja keceplosan karena tidak bisa menahan tawannya. Irfan menatap laki-laki yang lebih besar daripadanya dengan tatapan dingin. Sungguh anak-anaknya memang sangat luar biasa. Irfan hanya bisa menghela napasnya ketika melihat Ipana dan Fajri tertawa. Sudah, jangan gangguin ayah terus, ucap Fajira yang juga ikut menahan tawanya. Sayang, apa anak-anak sudah tidur? Aku kangen, ucap Ipana dengan manja kepada Fajri. Ia kembali meledek ayahnya yang sudah merona malu. Dede, panggil Irfan yang terdengar horor di telinga Ipana. Hehe, ayah, Dede bercanda kok. Tapi kan ayah memang seperti itu, ucap Ipana mengedip-ngedipkan matanya imut. Irfan tidak menjawab, ia segera meraih Ipana dan menggelitik anak gadisnya itu sampai puas. Haha, ayah ampun ayah, haha, geli. Tawa Ipana terdengar sangat renyah. Setelah puas bermain, mereka kembali serius untuk membahas semua keperluan untuk membuka cabang keduanya setelah perusahaan antivirus yang baru saja didirikan beberapa waktu lalu.